Nah, baik, kali ini kita akan masuk ke materi apa ya? Function tapi dengan nilai kembali, return type. Oke ya, sebagai contoh misalnya di sini kita ada integer misalnya A nilainya 10, anggap aja integer B nilainya adalah 15. Oke. Nah, kita akan mencoba membuat satu buah function yang membalikan nilai rata-rata. Jadi A ditambah B nanti akan kita dapatkan nilai rata-ratanya. Jumlahnya bagi 2. Oke, sebagai contoh di sini seperti kemarin kita tambahkan static void, bukan void ya, void itu tidak memiliki nilai kembali. Nah, di sini nilai kembaliannya karena kita adalah integer, di sini nilai kembalian yang akan kita dapat itu adalah integer, contohnya di sini. Kemudian rata-rata misalnya gini, untuk mendapat nilai rata-rata. Kemudian di sini parameternya kita akan menjumlahkan dari dua variabel aja, integer untuk 1, kemudian integer 2. Oke, kita udah ada parameter 2. Nanti parameter satunya sebagai siapa, parameter 2 nya sebagai siapa. Ini kenapa error? Karena nilai kembalian ini itu membutuhkan return. Jadi kita lihat di sini return type-nya adalah integer, jadi kita harus ada return di sini. Misalnya gini 0. Nah, baru hilang errornya. Oke. Jadi nanti di sini kalau saya panggil si rata-rata, yang akan dikembalikan itu apa? Karena kita ingin mendapatkan rata-rata, yang kita kembalikan itu adalah hasil dari penjumlahan 1 dan 2 kemudian dibagi 2. Oke ya. Jadi di sini saya buat si return, bisa langsung di sini, tapi untuk lebih jelasnya sini saya buat aja result di sini, atau hasil aja ya. Hasil itu adalah 1 ditambah 2 kemudian dibagi 2. Ini dalam kurung dulu, dibagi 2. Nah, gini. Yang kita kembalikan adalah si hasil. Oke ya. Sekarang kita coba tes. Di sini CW saya cetak nilai A itu adalah plus A. Kemudian nilai B itu adalah plus B. Kemudian terakhir rata-rata ya. Rata-rata kedua nilai tersebut. Gini. Nah, itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari si function rata-rata di sini untuk A, B. Oke ya. Jadi kita lihat di sini A, B ini berapa kira-kira nanti. Nah, nilai A 10, nilai B 15. Rata-rata kedua nilai tersebut itu adalah 12. 10 ditambah 15, 25 dibagi 2, 12,5. Karena integer jadi dibuat nilai bilangan bulat. Oke ya. Jadi berhasil, kita lihat di sini. Nah, di sini nilai kembali yang saya contohkan di sini kita tidak menampung. Sebagai contoh kita akan tampung nilainya itu di bagian sini, integer result atau hasil ya. Hasil ini itu akan kita isi dari si rata-rata nilai A, nilai B. Nah, kalau saya panggil si rata-rata di sini nanti kita lihat, maka nilai 1 ini adalah A yang mana adalah 10, kemudian nilai 2 ini adalah B yang mana 15. Kemudian dua nilai ini kita dapat akan kita tampung di variabel hasil, kemudian 1 dan 2 ini dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Itulah nilai kembali yang kita dapat hasilnya. Ya, jadi kita lihat di sini, kita panggil si hasilnya. Nah, gini. Kita coba. Nah, sama ya, nilainya dapat. Nah, jadi di sini kan kalau kita lihat untuk hal yang sederhana sini, kalau kita membuat function dengan nilai kembali sini repot kan? Kok mau bikin nilai rata-rata untuk the variable aja harus buat function lainnya. Ya kalau untuk satu buah contoh yang sederhana sedikit seperti ini nggak masalah, tapi bagaimana misalnya ada banyak nilai ya, sebagai contoh di sini tambahkan C, saya tambahkan D. Nah, kemudian di sini misalnya nilainya 3 berapa, saya nggak tahu nih berapa. Nah, kemudian hasil 2. Oke ya. Jadi nilai saya buat di sini nilai C
nilai D, nilai C, nilai D juga. Nilai D. Nah, di sini. Nah, ini dia hasil 2. Itu nggak perlu kita buat rumus ini lagi. Jadi, kita cukup panggil function rata-rata, akan kita jumlahkan ke rata-rata nilai yang mana? C dan D. Oke ya. Jadi, kemudian kita tampilkan hasil 2. Kita lihat di sini. Nah, 36 sama 69 itu nilai rata-ratanya 52. Jadi, di sini kita lihat function ini dengan nilai kembali itu lebih membantu kita. Jadi, rumus yang ini bisa kita gunakan berulang kali tanpa harus mencetak seperti ini terus-menerus. Ya, kalau bayangkan kalau kita misalnya ada serangkaian rumus yang panjang dan kemudian itu harus kita harus tulis berulang kali. Jadi lebih efisien kalau kita gunakan si function dengan nilai kembali. Oke ya. Nah, contoh berikutnya misalnya di sini untuk mengetahui nilai ini lebih besar atau lebih kecil dari ya. Misalnya di sini ada apa ya? More than. Mana yang lebih besar ya? Atau mana yang besar aja? Mana besar gini namanya. Mana besar untuk variabel yang pertama dan kedua, 1 dan 2. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat dia akan error karena kita membutuhkan nilai return di sini. Integer ya returnnya. Jadi jika nilai gini ya, nilai 1 itu lebih besar daripada nilai 2, maka yang kita kembalikan itu adalah nilai yang besar, nilai 1, return 1. Oke. Kalau enggak, pasti yang kedua yang lebih besar, return 2. Oke, kita coba lihat di sini nilainya udah hilang ya errornya. Contoh di sini integer A itu adalah 10, integer B itu adalah 2. B 70 misalnya gini. Nah, mana yang lebih besar? Saya buat di sini integer result, kita tampung dulu nilainya. Bisa langsung aja, tapi saya ingin nampung hasil. Hasil ini adalah kita panggil si mana besar. Mana yang besar? A dengan B. Kita cetak si hasil. Atau kita kasih keterangan dulu sini. Nilai A tambah A, kemudian CW, nilai B itu adalah variabel B. Oke ya. Kemudian di sini hasilnya lebih besar adalah nilai, kita ambil dari si hasil. Oke, kita coba jalankan, Ctrl F5. 10 dan 70 lebih besar adalah nilai 70B ya. Nah, oke, sekarang kalau kita lihat di sini misalnya kita ada banyak datanya. Sebagai contoh di sini saya buat si nilai random karena kita nggak tahu nilainya yang mana ya. Nanti yang lebih besar karena nilai kita random, kita deklarasikan kelas random dulu. Random dari rank 0 sampai 1000. Nah, yang A ini kita panggil si random. Random new. Sorry, ini nggak ada ya. Di sini random. Nah, nanti di sini baru next-nya sebanyak dari 0 sampai 1000. Begitu juga untuk si yang B. Saya copy, saya paste di sini. Kita nggak akan tahu nilai A sama nilai B setelah kita eksekusi ini ya. Jadi nanti mana yang lebih besar, A dari A dan B. Ya, kita coba jalankan. Yang A itu dapat nilainya 983, yang B 60. Jadi lebih besar adalah nilai si 983 ya 60. Kemudian misalnya contohnya lagi di sini. Dari rumus ini kita gunakan berulang kali ya. Kita gunakan perulangan di sini sebanyak misalnya sebanyak 100 kali kita coba. Di sini sebanyak 100 kali. Yang mana kita akan mencetak ini sebanyak 100 kali. Nah, kita coba di sini. Nah, jadi kita lihat di sini ini kepotong ya, nggak sampai tadi ya. 735 dengan 753 yang lebih besar adalah 753. Kemudian 259 dengan 45 yang lebih besar adalah 259.
37 dengan 82, yang lebih besar adalah 82. Jadi dia otomatis mengembalikan nilai mana yang lebih besar dari dua nilai ini. Iya, jadi ini sangat membantu sekali. Coba kita bayangkan menggunakan if ini berulang kali sebanyak 100 kali misalnya. Nah, jadi ada baiknya nilainya kita tampung di sini menggunakan function dengan rumus yang mendapatkan nilai kembali. Ya, jadi sederhana aja contohnya. Oke, saya kira cukup di sini untuk function dengan nilai kembali. Terima kasih.